Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Geo. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai estuaria dan pantai hayati. Baiklah, saya, M. Dimas Fahrazi, akan menjelaskan 4 bagian dari estuaria dan pantai hayati. Yang pertama yaitu ekosistem estuaria. Estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir. Yang kedua, terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan dari hewan karang yang melakukan simbiosis. Yang ketiga, padang lumun. Padang lumun merupakan ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat. Yang keempat, hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan payau. Mengenai penjelasan secara detail ekosistem estuaria, estuaria merupakan suatu perairan zona transisi antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut, dan dengan demikian dipengaruhi baik oleh karakter sungai yang membentuknya, misalnya banyaknya air tawar dan sedimentasi yang di bawahnya, maupun oleh karakter lautan di sisi yang lain, misalnya pasang surut, pola gelombang, kadar garam, serta arus laut. Masuknya baik air tawar maupun air laut ke estuaria merupakan faktor yang meningkatkan kesuburan perairan dan menjadikan estuaria sebagai salah satu habitat yang paling produktif di dunia. Klasifikasi estuaria berdasarkan geomorfologi antara lain sebagai berikut, terbagi menjadi 4. Yang pertama, lembah sungai yang tenggelam. Tipe ini mulai terbentuk antara 15.000 dan 6.000 tahun silam, ketika gunung es mencair dan permukaan laut naik mengenangi muara-muara sungai purba. Salah satu contohnya adalah muara sungai Hudson di Amerika Serikat. Yang kedua, tipe laguna. Laguna estuaria hanya terhubung dengan laut terbuka melalui satu atau beberapa celah yang relatif sempit, tempat keluar masuknya air. Tipe ini biasanya terbentuk di wilayah yang pantainya landai pada tepi benua yang secara tektonik stabil. Di tepi laut, pinggiran yang ombaknya tidak terlalu besar. Yang ketiga, tipe Jod. Estuaria tipe Jod ini terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam karena tererosi oleh aliran es atau gletser. Secara khas, estuari semacam ini mempunyai lembah dengan penampang serupa huruf U, bertebing curam dengan dasar yang berbatu-batu dan berkontur khas akibat terkikis aliran gletser. Yang keempat, tipe pengaruh tektonik adalah estuaria yang terbentuk karena pergerakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas patahan tektonik, vulkanisme, atau tanah longsor. Tipe ini sangat sedikit ditemukan. Salah satunya adalah estuaria di Teluk San Francisco yang terbentuk oleh pergerakan sesar San Andreas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh Kak Septi Aulia Putri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang terumbu karang. Dalam kelas tumbuhan, terumbu karang itu termasuk jenis filum Cnidaria, kelas Attozoa yang mempunyai tentakel-tentakel. Koloni terumbu karang ini terbentuk oleh beribu-ribu hewan yang kecil-kecil yang dinamakan polip. Apabila dijelaskan secara sederhana, karang ini terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh yang unik, yakni seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama yaitu Mycedium elephantotus. Terumbu karang ini dapat dijumpai pada kedalaman laut 3 hingga 20 meter. Dan yang kedua, Oxyphora lacera. Jenis terumbu karang ini banyak dijumpai di laut yang mempunyai kedalaman 3 sampai 15 meter. Dan yang ketiga, Pectinia pionia. Jenis terumbu karang ini akan banyak kita jumpai di laut yang mempunyai kedalaman 5 hingga 15 meter. Dan yang keempat yaitu Pectisia lectuca. Jenis terumbu karang ini adalah terumbu karang yang terletak yang berbentuk seperti bunga yang sangat indah,
Terumbu karang jenis ini akan banyak dijumpai di laut yang mempunyai kedalaman 3 hingga 15 meter. Manfaat dari terumbu karang. Yang pertama, sebagai rumah bagi para ikan dan juga binatang laut. Yang kedua, sebagai sektor pariwisata, karena bentuknya unik dan indah, bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Dan yang ketiga, sebagai objek penelitian. Selanjutnya yaitu padang lamun. Padang lamun atau seagrass banyak ditemukan di perairan air asin dangkal di berbagai dunia dari tropis hingga Arktik. Dinamakan padang lamun karena sebagian besar spesies memiliki warna yang hijau dan rumput-rumput yang panjang. Meski sering disamakan dengan rumput laut, namun sebenarnya padang lamun seperti tanaman berbunga di daratan. Padang lamun merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ciri-ciri padang lamun. Pertama, merupakan berbagai jenis vegetasi laut berbunga, bukan alga. Yang kedua, banyak hidup di perairan pasang surut terendah di mana cahaya matahari dapat masuk ke tubuh air dengan maksimum. Ketiga, banyak ditemukan di wilayah Indo-Pasifik Barat termasuk Indonesia. Keempat, padang lamun lebih suka hidup di pesisir, pecahan karang dan tumpukan lumpur. Kelima, lamun berkembang biak dengan memproduksi bunga, buah, dan menyebarkan biji. Keenam, punya kaitan erat dengan ekosistem pesisir lain seperti bakau, terumbu karang. Yang ketujuh, termasuk ekosistem produktif. Yang kedelapan, sering ditumbuhi epifit, binatang lunak, dan ikan. 9, beberapa lokasi padang lamun memiliki gangguan sedimen karena udang dan cacing. Fungsi padang lamun. Yang pertama, stabilisasi. Perairan dasar samudera yang tidak ada padang lamun sangat rentan terhadap arus dan badai. Yang kedua, mendukung ekosistem. Padang lamun menyediakan makanan, tempat tinggal, dan daerah pembibitan penting untuk spesies ikan komersial dan invertebrata lainnya. Yang ketiga, makanan. Padang lamun menyediakan suplai makanan bagi berbagai spesies termasuk penyu hijau yang langka. Keempat, area konservasi. Padang lamun relatif aman untuk masa hidup ikan remaja dan invertebrata lain untuk sembunyi dari predator. Yang kelima, habitat. Selain nyaman untuk ikan remaja, lamun juga sangat ramah bagi berbagai binatang yang hidup di dasar laut seperti kerang, udang, cacing, kepiting, echinodermata, bintang laut hingga landak laut. Yang keenam, kualitas air. Lamun membantu memerangkap sedimen halus dan vertikal tersuspensi dalam air sehingga akan menjernihkan air. Yang ketujuh, ekonomi. Padang lamun dapat memberikan bahan baku untuk komoditas industri lainnya seperti perikanan dan rekreasi alam. Materi yang keempat, hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas. Kekhasan ekosistem hutan mangrove ini salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Karena jenis tanah yang dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka bisa dibayangkan hanya sedikit jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini. Ciri-ciri hutan mangrove. Yang pertama, didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang keempat, keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini antara lain adalah adanya pelumpuran yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kurangnya abrasi tanah.
Yang kedua, salinitas tanah yang tinggi. Ketiga, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Yang keempat, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup. Yang kelima, jenis tumbuhan yang dapat tumbuh bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.